Nabi Khidir ketika diciptakan oleh Allah tentang surga, Nabi Khidir bilang, ya Allah, ini surga ajib banget. Boleh dong kali-kali traveling ke surga, pengen lihat, kata Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir membaca di kitab tentang surganya Allah, Allah bilang, surgaku, kata Allah, mala ainun ra'at, mata kita ini gak pernah ngelihat. Kau ngelihat bangunan di Mekah, istana yang megah, gedung-gedung mewah, hotel-hotel bagus, di Dubai, di UK, di tempat-tempat lain. Berapa banyak tempat kita lihat di medsos, di televisi, dengan pemandangan, dengan bangunan seindah mungkin. Apa kata Allah? Mala ainun ra'at, yang ente lihat di dunia itu, nggak ada setitik pun daripada kenikmatan surganya Allah. Kalau Allah memberikan kepada hambanya yang lemah pemikiran untuk membangun kemewahan tersebut, lantas bagaimana tempat yang Allah ciptakan secara langsung limanit taqa, bagi hambanya yang bertakwa, yaitu berupa surga. Nggak ada sumpah. Itu Nabi Khidir bilang, ya Allah, kayak apa lagi kenikmatan surga? Wala khatara ala qalbil bashar, akal kita yang terbatas nih ngebayangin surga. Oh, surga kayak begini ya, oh surga bentuknya begini ya, kita bayangin, ngehayal kita. Apa kata Allah? Akal kita yang terbatas nggak mampu kita menggambarkan tentang surganya Allah. Kata Nabi Khidir, kayak apa itu ya Allah? Akhirnya tiap hari Nabi Khidir doa kepada Allah agar Allah memperlihatkan surga. Makanya ada dua nabi yang sampai sekarang diangkat ke langit. Siapa? Nabi Khidir sama Nabi Isa. Ini dua orang nabi yang diangkat oleh Allah ke langit. Nabi Khidir tiap hari doa pengen lihat surga. Allah ijabah doa Nabi Khidir. Nabi Khidir diangkat oleh Allah ke langit, kemudian melihat daripada taman surganya Allah. Belum lihat surga ini, baru lihat pintunya doang, baru lihat gerbangnya doang. Ketika Nabi Khidir lihat pintu surga, Nabi Khidir kaget. Apa kata Nabi Khidir? Ya Rabbi ma'a'dhama sya'nuk. Ya Allah, ajib, nikmat banget, indah banget. Baru lihat pintunya. Itu baru lihat pintunya, Nabi Khidir udah lupa segala-galanya. Kayak Nabi Allah Musa, ketika Nabi Allah Musa bilang, ya Allah, aku ingin melihatmu ya Allah. Allah Ta'ala mengatakan, unzur ilal jibal. Allah suruh perintahkan Nabi Musa ngelihat kepada gunung, yang kemudian gunung tersebut Allah Ta'ala berikan kemuliaan. Allah bukakan hijab kepada gunung tersebut. Ketika Nabi Musa ngelihat, semaput Nabi Musa pingsan langsung. Itu baru ngelihat daripada satu hijab ketika ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang yang melihat Allah? Nabi Khidir baru lihat surga, pintu surga langsung. Kata Allah Ta'ala bilang, ya Khidir, sudah kamu lihat? Udah ya Allah, ayo balik ke alam dunia. Apa kata Nabi Khidir? Gak mau ya Allah. Ya Khidir, kamu masih punya kontrak di alam dunia, masih bawa risalah, kamu punya umat. Apa kata Nabi Khidir? Aku ketika melihat pintu surga ya Allah, udah lupa sama umat aku ya Allah. Ini baru lihat pintunya, Nabi Khidir udah lupa sama umatnya. Itu dulu Imam Ghazali menceritakan ada seorang ulama, ini ulama mimpi bidadari, beb. Ada ulama mimpi bidadari, belum lihat surga, baru lihat penghuninya doang. Ini ulama dia mimpi bidadari, ketika dia bangun dari tidurnya ngelihat istrinya muntah langsung. Kenapa? Bidadari kalau ngeludah ke lautan, satu lautan manis. Ayo beb, minder kali beb jadi beb. Nah, jangan bu, ibu nanti bakal jadi pemimpin bidadari. Cuman di surga nggak ada ibu-ibu sayangnya. Kalau masuk surga nanti kita balik lagi kepada usiamu muda. Mudah-mudahan masuk surga kita semua. Ya tapi umatnya Rasulullah, setiap umat Nabi pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba, kecuali yang kagak
kagak mau. Tapi jangan sampai kita merasakan hizab dan azab. Nauzubillahi min dzalik. Tuh, Nabi Khidir dibilang lagi sama Allah, ya Khidir, kamu punya istri sama anak. Lupa, ya Allah, aku ini punya istri emangnya. Masya Allah. Kebayang nggak? Baru lihat pintunya udah lupa istri anak, udah lupa sama umat. Tapi Nabi Muhammad nggak minta sama Allah. Allah Ta'ala nyatakan, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah yang memperjalankan nabinya Muhammad. Makanya kalau ada orang bilang tak mungkin, Beb, zaman dulu nggak ada pesawat, Nabi Muhammad bisa dari satu masjid ke masjid satunya. Perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau zaman dulu naik kuda mesti 2 bulan perjalanannya. Impossible. Dalam satu waktu nggak mungkin. Tapi lihat, kalau Allah yang memperjalankannya, nggak ada yang nggak mungkin. Allah idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau ingin suatu hal, jadilah maka jadilah. Diperjalankan oleh Allah. Kenapa? Yang memperjalankan Allah. Nabi Muhammad, kalau kita mau cerita Isra Mi'raj di waktu ini, waktunya nggak cukup. Udah malam, udah kemalaman ya. Itu Nabi Muhammad ketika beliau melihat surganya Allah, bukan ngelihat lagi, Bu. Bukan ngelihat pintu. Itu para malaikat udah nyambut. Sebab para nabi udah nyambut ketika di Masjidil Aqsa. Ketika Nabi Muhammad datang, para anbiya dan rasul, 124.000 nabi, 113 rasul, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu semua para nabi menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad datang bersama malaikat Jibril, Nabi Muhammad diam di belakang ketika dikumandangkan azan. Saat itu Nabi Adam meminta Nabi Muhammad untuk maju. Diam Nabi Muhammad. Maka sampai malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, Allah memerintahkan engkau untuk mengimami para nabi. Masya Allah. Sayyidil Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam syurganya Allah, melihat ke syurga, ketika Nabi sampai syurga, Nabi Muhammad nangis. Tadi kalau saya katakan Nabi Khidir baru lihat pintu syurga, udah lupa sama umatnya. Nabi Muhammad ketika masuk syurga, Nabi Muhammad malah nangis. Malaikat Jibril bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau nangis? Apakah engkau tidak menikmati daripada apa yang diciptakan atas anugerah Allah ini? Apa jawab Nabi Muhammad? Aku menangis, aku memikirkan untuk siapa tempat ini. Allah menciptakan surga ini adalah untuk hambanya yang bertakwa. Maka Nabi Muhammad minta, ya Allah, apabila demikian, maka masukkan semua umatku ke dalam surgamu ini. Makanya kita walaupun umat paling akhir, tapi kita umat yang pertama kali masuk surganya Allah. Pantesan Nabi Musa cemburu, Pak. Pantesan Nabi Allah Isa meminta kepada Allah jadi bagian daripada kayak kita umatnya Nabi Muhammad. Gimana enggak masuk ke surga yang diingat kita umatnya? Malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, kalau semua umatmu masuk surga, wa in kana asiyan, umatmu yang doyan maksiat gimana? Umatmu nih yang doyan maksiat gimana? Dijawab, selama dia bertobat, ampuni. Masya Allah. Wa in kana syurbil khamar, umatmu yang mabok-mabokan gimana tuh? Yang ngelem di pasar Parit Gompong, itu gimana tuh? Yang palaknya mohak, itu gimana tuh? Yang syurbil khamar, yang mabok gimana? Mabok kecubung. Apapun mabuknya, narkoba, selama dia mau taubat, diampunin. Kata Rasulullah bilang, ya Jibril, jangankan bawa dosa begituan. Wa in kana ummati, seandainya umatku
ja'u bizunubi kamsalil jibal. Dia datang menghadap Allah dengan dosa sebesar gunung, dengan dosa sebanyak buih di lautan. Kemudian dia bertaubat, maka ampuni segala dosa-dosanya. Masya Allah. Umat siapa itu? Umatnya Nabi Muhammad.